Ibu, kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat Kepanjen mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah, dan selamat bergabung bagi warga tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini adalah ibadah pembukaan bulan Okumene yang kita tandai dengan perjamuan kudus Okumene. GKJW Jemaat Kepanjen sebagai anggota tubuh Kristus, ada beberapa dengan umat Tuhan yang lain di muka bumi ini. GKJW Jemaat Kepanjen dan aktif membangun persekutuan dengan gereja-gereja lain, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja yang di Indonesia PGI, Dewan Gereja-Gereja Sedunia atau BCC, Persekutuan Gereja-Gereja Reforman Sedunia, Dewan Gereja-Gereja Asia, dan United Evangelical Mission. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus Okumene. Kiranya Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Selain itu, GKJW juga dipanggil melalui gerakan Okumene baru, bekerja sama. Mohon maaf Bapak Ibu karena tidak diberi, kalau di HP itu sering ada. Selain itu, GKJW juga dipanggil melalui gereja Okumene baru, bekerja sama dengan umat lintas iman, membangun kehidupan berbangsa bernegara yang adil dan makmur. Kini mari kita lakukan ibadah saat ini dengan penuh sukacita. Kita datang kepada Tuhan dengan puji dan sembah. Bapak Ibu, untuk pagi hari ini sebelum ibadah dimulai, dimohon HP untuk disilentkan. Terima kasih. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 37A bait yang pertama dan yang ketiga, Batu Karang yang Teguh. Kita tenangkan hati kita menyadari tentang Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Kita mengucapkan yang demikian. Ibadah Minggu dan perjamuan kudus Okumene hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya,
dan yang kekal kasih setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Umat disilakan duduk. Di dalam ibadah kita selama bulan Oktober ini, kita memasuki dinamika hidup beriman dalam rangkaian pemaknaan bulan Ekumen. Kita diajak untuk melihat dan mencermati apakah kita menjaga dan merawat rumah tinggal kita bersama, dan apakah kita menjaganya dengan penuh kesetiaan. Hari ini kita akan dibimbing dengan tema liturgis GKJW Berekumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok marginal. Dalam perjalanan umat Tuhan di dunia, masyarakat kerap menciptakan kelas-kelas sosial berdasarkan ekonomi, pengaruh politik, keagamaan, dan juga alasan-alasan lainnya. Kelas-kelas sosial ini menyebabkan keutuhan sesama ciptaan kerap kali terpecah-pecah, dan yang dikorbankan adalah mereka yang berada di pinggiran. Yesus sebagai teladan iman adalah tokoh yang berani secara radikal mengkritik perbuatan kelas-kelas sosial yang demikian. Dia menghargai anak kecil, perempuan, orang-orang miskin, dan sesama yang menderita. Yesus bahkan meletakkan mereka di posisi yang lebih daripada yang secara sosial dianggap lebih tinggi. Ini adalah upaya Yesus mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Untuk itulah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja termasuk kita dipanggil untuk mewujudkan dan melanjutkan karya Yesus. Bersama-sama dengan seluruh sesama ciptaan, kita mewujudkan keadilan yang membawa kesejahteraan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Mari kita memaknai tema liturgis ini dalam lagu GKJW. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Kesatuan.
kasih dan karya Allah yang nyata. Bagi saya, saudara, lagu ini berisi ajakan agar kita bisa ikut ambil bagian sebagai gereja Kristen Jawi Wetan yang tumbuh dan hadir di bumi Jawa Timur. Apakah peran kita khususnya mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok yang terpinggirkan? Lagu ini berisi tentang komitmen. Lagu ini berisi tentang perjuangan, termasuk juga lagu ini berisi tentang standar apa-apa saja yang harus kita wujudkan sebagai persekutuan yang bernama gereja. Apakah kita sudah mewujudkan keadilan? Apakah kita sudah mewujudkan kebenaran, damai, dan juga kasih? Saudara-saudara, dalam rangkaian bulan Ikumeni, mari kita mewujud nyatakan lagu yang sangat indah ini supaya menjadi wujud nyata yang betul-betul bisa dirasakan. Kita akan berkarya, kita akan mewujudkan gereja kita ini bersaksi membawa kedamaian, dan semuanya kita landaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan sabda untuk pagi ini, dan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis jemaat. Bapak Ibu, saudara yang umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa yang Maha Agung atas berkat dan penyertaan di dalam setiap langkah kaki kami sehari-hari. Kami juga naikkan syukur di pagi hari ini pun Engkau telah menuntun langkah kaki kami satu persatu ke gereja yang kudus di dalam rangka untuk mengikuti ibadah sekaligus mengikuti perjamuan kudus opung ini. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan membaca, menggumuli, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bimbing kami para jemaat-Mu. Bimbing Bapak Pendeta Widi yang pada hari ini akan menebarkan firman-Mu. Kiranya hanya suara Tuhan dan kehendak Tuhan yang boleh bergema di ruangan ini. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 24. Kemudian Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan membuat baginya penolong yang sepadan dengannya. Lalu dari tanah Tuhan Allah membentuk segala binatang di padang dan segala burung di udara, dan membawanya kepada manusia untuk melihat bagaimana dia akan menyebut mereka. Apapun sebutan manusia itu bagi setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Jadi manusia itu memberikan nama itu untuk semua hewan, untuk burung-burung di udara dan semua binatang liar di padang. Akan tetapi bagi manusia itu tidak ditemukan seorang penolong yang sepadan dengannya. Lalu Tuhan Allah mendatangkan tidur yang lelap atas manusia itu. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya,
lalu menutupnya dengan daging. Tulang rusuk yang telah Tuhan Allah ambil dari manusia itu dibuatnya menjadi seorang perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Kemudian manusia itu berkata, inilah tulang dari tulang belut, inilah tulang dari tulang-tulangku, dan daging dari dagingku. Dia akan disebut perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga mereka akan menjadi satu daging. Pendalasan Mazmur diambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Umat hanya menyanyikan referennya saja. Tuhan, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan
diambil dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 12. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani 2 ayat 5-12. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan masuk dalam bacaan Injil. Inilah permulaan Injil Kristus.
Markus 10 ayat 2-16 tertulis demikian untuk kita. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam berzina dengan istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yang berbahagia ialah mereka mengingatkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Umat disilakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya kasih setia Kristus senantiasa berada di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita yang laki-laki membayangkan seperti Adam, yang perempuan membayangkan dirinya sebagai Hawa. Dalam bacaan kita, Kejadian pasal 2 tadi, ada sebuah momentum perjumpaan yang pertama antara Adam dan Hawa. Bagi Adam, silakan berikan senyum yang termanis kepada Hawa. Bagi Hawa, berikan senyum yang termanis untuk Adam. Adamnya sudah tidak ada, Pak. Hawanya sudah tidak ada. Tapi Bapak masih ingat kan bagaimana senyum pertama yang termanis untuk Adamnya, ibu-ibu? Masih ingat? Oh, ada yang sudah tidak. Lali, Pak. Kesuwen. Yang Hawa masih ingat bagaimana senyum Adam yang mempesona? Wajahnya tentu menyenangkan, saudara. Wajahnya bikin jadi gembira, menyemangati. Tapi dalam rangkaian pemaknaan kisah-kisah yang kita baca dalam 3 bacaan kita di hari ini, saudara, ada
wajah-wajah yang bisa kita imajinasikan kemudian tidak menyenangkan. Coba lihat di dalam Markus pasal 10 tadi, ayat yang ke-10. Ketika ada orang-orang membawa anak kecil kepada Yesus, lalu ternyata para murid Yesus memarahi orang-orang itu, wajahnya bagaimana? Pasti masam, pasti kecewa, pasti juga takut. Sementara para murid, saya membayangkan mungkin para murid itu kemudian memilih-milih kumisnya sambil, jangan kamu mendekat ke sini. Mungkin wajah kumis yang tampak. Dan sementara anak-anak kecil yang dibawa pasti wajah-wajah yang takut. Apalagi saudara kalau kita membaca dalam konteks Markus 10 ayat 2 sampai yang ke-12 tadi, ini pun pasti juga tidak tersedia wajah-wajah yang menyenangkan. Tidak tersedia lagi wajah-wajah yang gembira dan optimis menghadapi perjalanan kehidupan. Kenapa? Karena relasi mereka dalam keluarga gagal. Pasti tidak tersedia wajah-wajah yang menyenangkan. Nah, Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang menurut saya menjadi penting untuk kita perhatikan, siapa yang bikin jadi bisa tersenyum? Adam dan Hawa. Ya mereka sendiri. Siapa yang bikin wajah anak-anak itu menjadi takut? Ya ternyata orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Bahkan juga dalam konteks keluarga, kalau secara spesifik ayat 2 sampai 12 dalam Markus 10, siapa yang bikin mereka menjadi tidak lagi dalam relasi yang sehat? Mereka sendiri. Jadi saudara, salah satu hal yang bikin kita jadi gembira itu berkaitan dengan inner circle kita. Orang-orang yang berada di sekeliling kita, orang-orang yang berkaitan, berkelindang di dalam kehidupan kita. Yang bikin gembira itu yang di dekat kita, yang bikin gembira ya kita sendiri, yang bikin jadi susah pun dimungkinkan dari diri kita sendiri. Yang membuat hidup menjadi tidak nyaman dimungkinkan juga dari diri sendiri. Kalau saya mau mengatakan saudara, salah satu pokok yang menjadi perhatian utama dalam konteks 3 bacaan kita ini adalah situasi-situasi internal dalam diri kita itu akan mempengaruhi situasi kehidupan kita. Sikap-sikap tidak lagi berada dalam lingkungan yang sehat di tengah-tengah keluarga, ya sedikit banyak pasti berasal dari internal. Nah, menariknya saudara, dalam situasi-situasi yang kita baca tadi, siapa yang memulihkan, siapa yang menyembuhkan, siapa yang kemudian diajak dan memberikan peran untuk terciptanya relasi yang lebih sehat lagi, yang menyenangkan lagi, yang menggembirakan lagi. Kita akan lihat siapa yang berada di inner circle-nya Adam dan Hawa. Allah. Siapa yang berada di inner circle-nya anak-anak yang dibawa untuk mendapatkan berkat dari Yesus? Yesus. Jadi Bapak, ketika suasana-suasana internal hidup manusia itu tidak nyaman, kita harus mempertanyakan apakah situasi-situasi seperti itu Yesus juga diadakan oleh kita dan menjadi satu, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apakah Yesus itu termasuk bagian yang internal dalam dinamika kehidupan kita? Apakah Yesus itu bagian dalam dinamika hidup kita, ataukah sosok yang terpinggirkan atau yang terpisah atau tidak menjadi satu dengan kita? Kita lihat siapa yang memulihkan dan membahagiakan anak-anak? Gusti Yesus, karena berada di sekeliling mereka. Siapa yang memulihkan relasi Adam dan Hawa ketika mereka kemudian terpisah? Allah.
Jadi saudara, dalam situasi-situasi hidup yang mungkin tidak nyaman, dalam situasi-situasi hidup yang tidak menyenangkan, dalam situasi-situasi hidup yang tidak membahagiakan, posisi Allah itu berada di internal kita, ataukah hanya menjadi penonton yang kita biarkan melihat kita bergumul dengan persoalan hidup kita? Apakah Yesus itu diundang untuk masuk dalam dinamika kita? Dalam Kejadian pasal 2 Allah intervensi datang. Dalam Markus pasal 10 Yesus melihat itu dan kemudian datang dan memberikan solusi. Tapi seringkali saudara, dalam konteks kita sebagai manusia yang katanya memiliki kehendak bebas, ya suka-sukaku lah. Ya seringkali akhirnya posisi Allah itu hanya sebagai dalam tanda kutip menonton kita bergulat dengan situasi-situasi hidup yang mungkin sedang tidak membahagiakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam suasana pemaknaan bulan Ikumini, dalam pengertian dari kata oikos artinya rumah, menein artinya tinggal, Ikumini artinya kita berada di rumah yang sama, kita tinggal bersama-sama. Tidak ada kisah hidup kita itu yang berjalan dengan mulus-mulus saja. Internal kita pasti juga bisa berada dalam kesalahpahaman. Internal keluarga kita bisa saja berada dalam ketidaksepahaman. Tapi kalau dalam situasi seperti itu, internal kita ya hanya kita dengan persoalan kita, ada peluang besar kita tidak menemukan solusi. Ada kemungkinan besar kita tidak bisa menyelesaikan, dan akhirnya yang terjadi adalah keterpisahan yang justru menyakitkan. Bacaan-bacaan kita di hari ini saudara sebenarnya mengajak kita untuk melihat apakah Yesus, apakah Allah itu juga termasuk, kalau istilah-istilah zaman sekarang, ordal kita, termasuk bagian internal kita atau tidak, termasuk orang dalam atau tidak dalam hidup kita. Kita ingin ayam, kita kepingin tentrem, kita kepingin sejahtera, tapi kita mengupayakannya dengan pemikiran kita sendiri. Ya, akhirnya tidak menyenangkan. Seperti halnya Adam dan Hawa, ketika Hawa menganggap yang bahagia itu kalau ikut yang ditunjukkan oleh ular. Ketika dalam konteks perceraian, ketika yang dipikirkan hanya pemikirannya sendiri, kalau para murid ini hanya memikirkan dengan konteksnya sendiri, ya tidak akan selesai. Yesus apakah menjadi bagian dalam setiap dinamika kehidupan kita? Ekumene mengajak kita untuk mencermati rumah tinggal kita bersama, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Apakah ada Yesus yang ikut andil dan memberikan kepedulian? Dalam hidup gereja kita, apakah juga ada Yesus? Mungkin ini pertanyaan agak aneh. Keluarga-keluarga Kristen pasti diyakini ada Kristus. Apalagi gereja pasti juga diyakini ada Kristus. Tapi kesadarkah kita, saudara, bahwa seringkali Kristus itu kita biarkan sendirian dan tidak kita undang untuk menjadi penentu di dalam setiap dinamika hidup kita? Saya ajak dalam rangkaian bulan Ikumini, kita yang berada di tempat yang sama, berada di rumah yang sama, undanglah Yesus untuk menjadi penentu di dalam setiap keadaan yang terjadi. Begitu juga di dalam lingkup gereja kita. Jangan sampai alam pikiran kita sebagai manusia
yang lebih mengedepan dan kemudian mengabaikan Yesus. Selamat berekumeni, menjaga rumah tinggal kita, internal kita, ada Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Satu teduh bagi kita. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita selaku umat percaya pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dan nanti diakhiri amin yang terakhir. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian memaknai bulan ekumeni, kesepahaman kesehatian di dalam rumah tinggal kita bersama, baik di dalam keluarga kita, di jemaat, dan juga di seluruh muka bumi, kita diajak untuk mengingat bagaimanakah kita menjaga dan merawat situasi internal kita. Apakah Kristus senantiasa ada di dalamnya? Saudara, dalam sejarah kekristenan mula-mula hanya ada satu persekutuan orang percaya kepada Kristus yang ada di dunia ini, yaitu gereja yang kudus dan am. Namun sayangnya di tengah-tengah ketulusan perjalanan pelayanan gereja, ternyata gereja itu bisa dimasuki oleh benih-benih perpecahan, sehingga pada akhirnya gereja yang satu, yang kudus dan am, menjadi terpecah. Tetapi puji syukur bahwa dengan kuasa Roh Kudus, Yesus berkenan membimbing umatnya agar senantiasa ingat akan tugas dan panggilan mereka untuk mengupayakan mewujudnya tubuh Kristus yang satu. Inilah yang saat ini kita peringati sebagai Hari Perjamuan Kudus Sedunia, yakni upaya menghayati kesatuan umat Kristen sedunia dan kerjasama untuk semua umat manusia yang ada di dalamnya. Peringatan terhadap keberadaan ekumenis gereja ini sudah dirintis sejak tahun 1933 oleh umat Protestan di Amerika dan kemudian diadopsi dan dilanjutkan oleh Dewan Gereja Sedunia dan dirayakan pada setiap awal bulan Oktober. Dengan ikut memperingatinya, baiklah kita mengimani bahwa dasar dari hidup gereja adalah satu Tuhan, satu Alkitab, dan satu baptisan. Semoga tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah jangan menjadi terpecah-pecah lagi, tetapi mari kita wujudkan kebersamaan, keutuhan, mengikuti teladan Kristus. Kita menyanyi dari lagu di KJ 465 bait yang ketiga, dan kita menerima perjamuan kudus Tuhan.
Saat ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus itu. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, yang mengaku satu tubuh dalam Kristus, baik dalam keluarga, dalam jemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga dengan seluruh ciptaan yang ada di muka bumi. Kami mengaku satu, tetapi seringkali kami justru menciptakan pertikaian dan perselisihan di dalam keluarga kami, di jemaat, antar umat, bahkan juga dengan lingkungan yang ada di sekeliling kami. Kami mengaku ada keterbatasan, ada ketidakmampuan kami menjaga komitmen untuk tetap satu. Ampunilah kami dan biarlah kami dilayakkan untuk memperbarui tekad kebersamaan kami. Dalam Kristus kami mengaku dosa, dalam Kristus kami memohon pengampunan, dalam Kristus kami menerima keutuhan kembali. Amin. Kidung Jemaat 465 baitnya yang ketiga. Kita berdoa menyiapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Kidung Jemaat 465 baitnya yang ketiga. Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-Nya.
Yesus bersabda kepada murid-Nya, "Terimalah. Terimalah." Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Terimalah." Yesus bersabda kepada murid-Nya, "Terimalah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Yesus bersabda, "Terimalah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Yesus bersabda kepada murid-Nya, "Terimalah. Yesus juga bersabda kepada kita, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku."
Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Yesus mengambil cawan berisi anggur, menuangkannya, dan kemudian membagikan kepada para murid. Yesus bersabda, "Terimalah." Yesus memberikan anggur tersebut pada muridnya sambil bersabda, "Terimalah." Yesus bersabda, "Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Yesus bersabda, "Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku."
Yesus bersabda kepada murid-Nya, "Terimalah." Yesus juga bersabda kepada kita, "Terimalah dan minumlah." Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian, kebangkitan, dan pengharapan akan kedatangan. Saudara, perjamuan kudus kita saat ini telah selesai. Kini marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan yang demikian. Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-17. Internal kita dikuatkan oleh Kristus, dan undanglah Kristus hadir dalam kehidupan kita, maka di situ akan ada kesukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus dan saudara-saudara yang terkasih, kini saatnya kita akan mengaturkan persembahan di pagi hari ini. Maka dari itu, persembahan itu untuk bagi Tuhan yang akan kita dasari dengan firman Tuhan yang akan demikian, yaitu Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, marilah kita buka hidup jemaat 41 sampai selesainya kita mempersembahkan Bapak Ibu yang menyediakan dari rumah, dan selanjutnya akan dilanjutkan persembahan kantong yang telah disediakan. Hidup jemaat 41. Terbukalah surga, terpanjang terang, sebab Tuhan Yesus berjuang
Pergilah padanya engkau yang lemah, melindungi angkat hatimu lega, bebanmu diangkat hatimu lega. Meskipun dosamu teramat keji, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Dan jika jiwamu letih dan lesu, sampaikan padanya kebimbanganmu. Sampaikan padanya kebimbanganmu. Kita bersama berdoa. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang masih ada dan berada di dunia ini. Kami memiliki tempat berhimpun. Kami memiliki suasana dan harapan dalam berhimpun. Di dalam keluarga, kami adalah anggota keluarga. Di dalam jemaat, kami adalah bagian dalam hidup jemaat. Dalam kehidupan di muka bumi ini, kami adalah juga bagian dari umat ciptaan Tuhan yang ada di dunia. Kami berada di satu tempat yang sama. Kami berada dalam keadaan yang sama. Di dalam keluarga, di jemaat, dan juga di dunia ini. Dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, yang dirasakan oleh keluarga kami, tentu menjadi pergumulan kami. Situasi-situasi yang ada di jemaat tentunya juga menjadi bagian dalam pemikiran kami. Keadaan yang terjadi di dunia ini, ketimpangan, ketidakadilan, situasi yang tidak nyaman juga menjadi bagian yang kami perhatikan dengan sungguh-sungguh. Melalui pemaknaan bulan Ekumeni, kami diajak untuk sadar kami yang berada di lokasi yang sama, berada di tempat yang sama, berada di dalam pergumulan yang sama, diajak untuk ikut andil mengatasinya. Diajak untuk ikut berperan, tidak hanya menjadi penikmat dan menginginkan hal yang baik tanpa kami mau mengusahakannya. Ketika kami rindu untuk keluarga yang damai dan sejahtera, biarlah kami juga ikut andil menciptakannya. Ketika kami rindu untuk jemaat yang terus bertumbuh, kami juga harus berperan. Ketika kami ingin di dunia ini berada dalam kedamaian, tentunya kami juga harus ikut memperjuangkannya. Ya Tuhan, kami meyakini setiap usaha itu akan menjadi lebih berhasil ketika
Engkau Allah kami juga menyertai kami. Sosok Allah kiranya menjadi bagian penting dalam setiap upaya kami menciptakan damai di dalam keluarga, menciptakan kebahagiaan dalam hidup jemaat, menciptakan kedamaian untuk seluruh muka bumi. Ya Tuhan, sebagaimana halnya Yesus adalah bagian penting dalam hidup, itu yang kami minta ikut ambil bagian dalam setiap situasi yang sedang kami alami. Kami berada di tempat yang sama, kami berada di rumah yang sama, kami berada di dunia yang sama. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Hari ini kami juga berdoa untuk suasana hubungan antar gereja. Tuhan berkati sehingga membawa kedamaian, membawa kesukacitaan, khususnya dalam lingkup Kepanjen. Tuhan, bimbing kami untuk merayakan dan merasakan kebersamaan dengan sesama umat percaya di kota ini. Kami juga mendoakan sebagai sesama umat manusia, kami juga doakan hubungan antar agama terjalin dan terjaga dengan baik. Kami mulai dari kota ini. Kami juga doakan untuk situasi internal jemaat dengan ragam situasi dan dinamika yang terjadi, dengan harapan-harapan yang dimiliki. Biarlah kami yang terus dikuatkan oleh kuasa Kristus. Ya Tuhan, kami undang Engkau hadir dalam setiap tempat dan situasi di mana kami berada, menjadi penentu yang terbaik. Allah makasih, hari ini kami berdoa untuk kehidupan warga jemaat yang dengan berduka Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, yang tengah bersyukur untuk peristiwa indah dalam hidupnya. Tuhan juga bimbing untuk mampu bersyukur. Begitu juga yang tengah dan ingin mundur daripada Engkau, biarlah tetap memiliki ketergerakan hati untuk bisa menjadi bagian lagi dalam hidup jemaat. Dan kami juga doakan untuk warga jemaat yang tengah menderita sakit, Tuhan juga berkenan memberikan kekuatan, kesehatan, serta pemulihan. Kami yakin setiap proses yang terjadi, Tuhan yang memberkatinya. Dan saat ini kami juga doakan bangsa Indonesia, khususnya dalam lingkup kota Kepanjen di mana kami tinggal, masa-masa menjelang pemilihan bupati kiranya juga berjalan dengan lancar dan juga menjadi berkat untuk kami semuanya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa Indonesia kiranya menuju kepada arah terciptanya kedamaian dan kesejahteraan untuk semuanya. Hari ini kami sudah mewujudkan ungkapan syukur. Tuhan berkenan menguduskan persembahan yang telah kami haturkan dan kiranya menjadi bagian untuk giat pelayanan yang ada di jemaat ini mewartakan kasih setia Kristus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama dan kasih setia Yesus Kristus Sang Penebus kami. Amin. Selamat pagi. Berita jemaat. Penekanan berita jemaat sebagai berikut. Pada lembar berita jemaat poin yang kelima, ibadah syukur penghiburan. Ibadah syukur penghiburan 40 hari dipanggilnya almarhum Bapak Markus Baitamu, kelompok Petrus. Keluarga akan mengundang warga GKJ Jemaat Kepanjen dan Kepanjen Ngajum pada hari ini, Minggu tanggal 6 Oktober 2024 pukul 19.00 atau 7 malam, mengundang semua warga baik induk maupun kepantang di Jalan Lejen Suprapto atau di gang depan Gereja Ngajum. Mohon perhatian warga yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Widi Kurnianto. Kemudian poin yang keenam, penekanan.
Pemberkatan perkawinan. Pemberkatan perkawinan Saudari Aldena Puja Puspita dari GKJW Jemaat Kepanjen Pepantan Ngajum, anak dari Bapak Sutrisno dan Ibu Naning Suprapti dengan Saudara Aprilian Sugeng Pratyantyo dari GKJW Jemaat Sitiarjo, anak dari Bapak Tukimin dan Ibu Minah. Rencana pemberkatan perkawinan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 8.00 di GKJW Jemaat Kepanjen Pepantan Ngajum. Mohon perhatian warga. Bapak Ibu, seusai ibadah pada hari ini akan diadakan perjamuan keliling di wilayah Gereja Hidup. Untuk Pepantan Ngajum akan diadakan perjamuan Kudus Oikumene pada minggu depan tanggal 13 Oktober 2024. Demikian penekanan berita jemaat. Matur nuwun. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mengupayakan kesadaran bahwa kita masih ada di tempat yang sama, di gereja yang sama, di jemaat yang sama, di kota yang sama, di negara yang sama, di bumi yang sama. Apakah kita mau dan mampu mengupayakan kedamaian dan kesejahteraan, dan kita terus mengupayakan itu dengan mengajak Kristus hadir dan memberikan penyertaan. Saya undang umat untuk berdiri dan kita akan mengakhiri pada hari ini. Kita tutup dengan lagu dari Jemaat 203 bait 2 dan bait yang keempat. Terimalah berkat Tuhan. Allah dalam karya dan kuasa-Nya yang mempersekutukan dan mempersatukan, yang hadir dalam kuasa tidak terpisahkan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, memberikan kasih, damai, dan sukacita, kekuatan dan pengharapan, dan semuanya kita terima hari ini sampai sepanjang masa. Amin. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus.